Jangan lupa subscribe ya. Rik, bagi dong uangnya. Papi mau nongkrong ini sama teman-teman Papi. Astaga, Pipi. Masih pagi loh ini. Masa mau nongkrong aja? Erik aja ini mau siap-siap dagang. Ya nantilah Rik nongkrongnya. Sekarang kan kamu bagi uangnya dulu. Iya ya, Pi. Ini loh ada 20.000. Sekarang 20.000 itu lo dapat apa, Rik? Rik, kopi aja lo 15.000. Belum lagi makannya. Di warung Baros saja loh 5.000, Pipi. Ya kan Papi mau di kafe-kafe biar kayak anak muda gitu loh, Rik. Masa kamu nggak pernah toh nongkrong di kafe? Ya udah, kalau gitu ini tak pasin 50.000 aja. Nah, gitu dong. Ini baru anak Papi. Tapi 50.000 itu dibuat 1 minggu loh, Pi. Enggak. Uang 50.000 kok disuruh buat 1 minggu. Ya buat sehari lah. Aduh, punya papi kok kayak gini ya. Ya udah, Erik mau belanja ke pasar dulu, Pi, buat keliling. Iya. Hati-hati ya anakku sayang. Astaga, masih di sini aja ini orang. Kok bisa lo tidur pulas banget di depan rumah orang? Udahlah, nggak usah aku pikirin. Mending aku berangkat ke pasar dulu. Mas, uang belanjaku udah nipis loh. Loh, kok udah nipis saja loh, Bu? Ini kan masih awal bulan. Ya mau gimana lagi, Mas? Kamu ngasih uang belanja ya segitu-gitu aja. Apa-apa sekarang mahal. Beras habis, bumbu habis, apa-apa habis, Mas. Aku bingung mau ngatur keuangan. Ya mau gimana lagi, Bu? Orang gajiku loh juga segitu-gitu aja. Yang bersyukur gitu loh kalau dikasih uang. Aku udah bersyukur, Mas. Emang apa-apa mahal kok. Kalau kamu nggak percaya, pegang aja uangnya. Nanti sekalian kamu yang belanja. Ya mana bisa loh kalau aku yang ngatur. Apalagi disuruh belanja juga. Capek aku, Mas. Gaji segini-gini aja. Cuma bisa buat makan, tapi nggak bisa buat nabung. Sudahlah, Mas. Aku tak ikut kerja aja sekalian. Ya terserah kamu aja kalau memang kamu pengen kerja. Enaknya aku kerja apaan ya? Coba deh nanti aku tanya teman-temanku dulu. Siapa tahu dia ada info lowongan kerja. Masa iya aku mau bantu-bantu di warung Ros? Tapi kan dia sepi warung Ros. Astaga, jam berapa ini kok udah terang banget? Aduh, aku harus cepet-cepet buka warung ini. Bisa-bisanya aku ketiduran di sini. Mas Jun kok ya masih tutup aja loh rumahnya. Udahlah, nanti aku tak kesini lagi aja. Loh, mbaknya kok tiduran di sini sampai pagi loh? Iya, Papi. Tadi aku nunggu Mas Jun sampai ketiduran di sini. Papi gundulmu itu. Maverick Johnnya sudah berangkat ke pasar. Baru aja subuh tadi berangkat. Hah? Kok bisa-bisanya aku nggak tahu? Ya udah deh, Pi. Aku izin pulang dulu ya. Ya udah kalau mbaknya mau pulang ya pulang-pulang sana aja loh. Ngapain pakai izin segala? Wih, calon mertua. Pagi-pagi udah dandan keren aja. Pasti dia mau ke kantornya kali ya. Astaga, makanannya kok nggak dibawa loh. Pasti juga udah busuk ini.
Udahlah, aku buang dulu aja deh. Assalamualaikum, Mas RT. Mas RT. Waalaikumsalam. Loh, bapaknya Jono. Masuk aja, Mas, ayo. Tumben, Mas, masih pagi udah kesini. Ada perlu apa loh? Enggak, Mas RT. Cuma pengen main aja loh. Mas RT hari ini free atau enggak ya? Habis ini mau ke kantor kelurahan aku, Mas. Mau ngurus dana bantuan warga. Oh alah, nggak ada info-info lowongan kerja atau Mas RT? Belum ada ini, Mas. Emangnya Masnya pengen kerja apa loh? Ya, kalau kriteriaku sih yang gajinya gede, Mas RT. Tapi kerjanya nggak berat-berat gitu loh. Waduh, enak bener permintaan anak zaman dulu ini. Ya nanti ya Mas, kalau ada lowongan saya info. Kalau gitu sekarang kita ngopi-ngopi dulu aja lah Mas RT. Boleh juga itu Mas, ngopi di warung Ros dulu toh. Jangan di warung Ros melulu toh Mas, di warung sebelah aja lah. Oh iya Mas, BTW nama panggilan sampean siapa loh? Nama saya itu Jayadi Wacana Mas. Panggil aja Mas Jaya atau Mas Jai gitu aja. Kalau mau keren sih Mas Jai gitu. Oke Mas Jai, ayo kita berangkat ngopi dulu aja. Masih ada waktu juga kok sebelum ke kelurahan. Gasken Mas RT. Apa aku kerja sampingan ojek online gitu aja ya? Tapi kan pulangku juga larut malam. Tapi istriku dikasih uang juga nggak bersyukur banget loh. Masih untung ini aku mau kerja, apalagi kalau aku nggak kerja. Loh, itu kan Kardi. Kok dia sudah ada di sini aja? Oi, Mas Kardi, sudah di sini aja kamu? Iya Pak RT, mampir bentar ini sebelum berangkat kerja. Duluan ya Pak RT, udah habis juga ini kopiku. Iya Mas Kardi, hati-hati ya kerjanya. Yur sayur, dibeli yo sayurnya. Mumpung segar loh ini sayurnya. Yur sayur. Mbak Karti, sayur Mbak Kar. Iya ya John, tunggu bentar. Aku mau pakai hijab dulu. Tinggal pilih aja Mbak mau masak apa. Sayur bayam aja lah John sama tempe. Wih, tumben banget Mbak cuma itu doang. Iya John, lagi ngirit dulu. Masa tanggal muda udah ngirit aja Mbak. Ya udah siap Mbak Kar, 7.000 aja totalnya. Kebutuhan lagi banyak John. Ini uangnya ya John, makasih ya. Yur sayur, dibeli yo sayurnya. Mumpung segar loh ini sayurnya. Yur sayur. Ya gini nih, kalau uang 10.000 di tangan istri yang tepat, masih ada sisa 3.000. Gini masih dikatain kurang bersyukur. Yur sayur, dibeli yo sayurnya. Mumpung segar loh ini sayurnya. Yur sayur. Mbak Ros, sayur nggak Mbak Ros? Jono ganteng udah keliling loh ini. Yur sayur, dibeli yo sayurnya. Loh, itu kan suara Mas John. Aku pura-pura belanja sayur aja lah. Meskipun hari ini udah masak, caper dikit nggak apa-apa lah. Haha. Ternyata enak ya Mas RT di sini suasananya. Iya Mas, sejuk banget di sini hawanya.
Ayo kapan-kapan ikut nyanyi gitu loh mas. Di mana loh mas nyanyinya? Ya di tempat karaoke lah mas. Di sana kan banyak cewek-cewek cantik. Waduh, janganlah mas. Saya di sini RT loh. Ya kan RT kalau di sini Thomas. Kalau di sana kan bukan RT lagi. Ntar dulu lah mas Jai. Aduh, ada-ada aja gebrakannya anak zaman dulu ini. Nggak pesen makan-makan gitu Thomas RT. Tenang aja, ada aku yang bayarin. Nggak usah mas Jai. Aku udah sarapan di rumah tadi. Pasti udah dimasakin istrinya ya. Istriku udah nggak ada mas. Udah tenang di sana. Maaf mas RT. Aku nggak tahu kalau istrinya sudah nggak ada. Halo Mas Maverick John gantengnya Ros. Aku ganteng emang dari dulu Mbak Ros. Mas John nggak pengen makan dulu toh? Tadi aku udah masak opor ayam, enak banget loh. Gak usah Mbak Ros, ngapain lo repot-repot? Jono juga udah kenyang. Gak apa-apa Mas John, ayo mampir dulu. Mas John ini emang orang kaya yang sederhana banget ya. Udah pewaris tunggal, masih tetap merendah untuk jualan sayur. Mbak Ros ini ngomong apaan sih? Siapa juga lo pewaris tunggal? Alah, saya udah tahu semua ya Mas John. Gak usah ditutup-tutupin lagi lah sama saya. Terserah lah Mbak Ros. Ini jadi belanja nggak? Iya Mas John, aku beli tomatnya dong. Cuma tomat doang. Waduh John, udah aku tungguin di depan gang loh. Lama bener kamu datangnya. Ini loh Mbak Tuti, masih diajak ngobrol sama Mbak Ros. Kebiasaan kamu nih Ros. Orang mau keliling malah diajak ngobrol terus. Maklumlah Mbak Tuti, lagi kangen calon suami. Haha. Mbak Ros, ngomong apaan lo? Siapa juga yang mau nikah sama kamu? Geli banget gua. Kepedean banget kamu ini Ros. Mas Jono lagi malu-malu kalau ditanya orang. Tapi kalau berduaan aja dia lah romantis banget. Idih, najis banget gua. Mas John, nanti malam kita jalan ya. Cari makan di luar berdua. Aku beli kangkungnya 2 ikat aja John. 5.000 kan? Iya Mbak Tuti, murah meriah aja kok sayur Jono. Ini ya John uangnya. Udah enak banget aku dengerin Ros. Alah Tuti, awas aja ya kalau kamu rebut Mas John gantengku. Makasih Mbak Tuti. Udah Mbak Ros, kamu jadi beli tomat nggak? Keburu keliling lagi aku. Iya jadi dong. 2 biji aja Mas John. Ya itu tinggal diambil aja. Mas John, sampai jumpa nanti malam ya. Jangan lupa nanti dandan yang ganteng. Biar Ros ini tambah kesemsem. Mas John, ayo siap-siap. Nanti aku jemput atau langsung ketemu di sana aja. Langsung ketemu di sana aja, biar nggak ribet nanti. Asik. Akhirnya dibales juga ini chatku. Nanti tempatnya aku share ya. Aku tak kesana dulu. Nanti kamu nyusul aja biar enak. Iya Mbak Ros, iya. Tumben-tumbennya juga lo ngajak makan malam bareng. Udah siap ini aku. Tinggal berangkat aja. Ternyata Ros cantik juga ya kalau dandan. Aku pesen ojek online dulu aja lah. Papi itu lagi ngapain lo? Diem aja kamu Rik. Papi lagi cari batu ini. Ngapain juga cari batu pipi? Emangnya papi lagi kebelet ya? Ah, Kamu ini, emang wajah-wajah papi kayak WC apa? Dikit-dikit kebelet, dikit-dikit kebelet. ya habisnya papi itu cari batu loh. Kata orang dulu itu kalau kantongin batu bisa menunda BAB, Pi. Papi ini lagi nyari batu giok.
Siapa tahu di depan rumahmu ini ada batu itu. Kalau dijual itu lo bisa laku mahal. Tahu nggak sih kamu itu? Astaga, Papi. Papi itu kebanyakan nonton Dracin loh. Makanya jadi kayak gini. Ya siapa tahu beneran ada. Kan ya kayak mendadak kita nanti. Jangan-jangan Papi juga lagi menyamar ya sekarang. Udah lah, Pi, ngaku aja. Erik udah capek loh jadi orang susah. Nyamar gundulmu itu, Rik. Papi dari dulu ya seperti ini. Terlahir dari orang sederhana yang selalu diremehkan orang kaya. Ya siapa tahu, Pipi. Ternyata kalau Papi itu pewaris tunggal. Haha. Rik, Jalu tadi udah kamu kasih makan belum? Udah lah, Pi. Lagian loh, Papi yang bawa Jalu ke sini. Tapi di sini malah Erik yang ngurus. Ya biar kamu itu ada tambahan kerjaan. Sepertinya ojek online-ku sudah sampai deh. Iya mas, bentar ya, tak tutup pintu dulu. Anterin saya ke restoran sesuai aplikasi itu ya mas. Oke, siap, Mbak. Stop mas, sudah sampai nih. Saya udah bayar di aplikasi loh ya mas. Iya Mbak, terima kasih. Jangan lupa kasih bintangnya loh ya. Akhirnya sampai juga. Gak sabar aku makan berdua sama Mas John. Sepertinya enak-enak juga ya menu di sini. Tapi mahal-mahal banget. Gila, harganya satu porsi bisa buat hidup 1 bulan. Tapi nggak apa-apalah. Nanti kan bakal balik juga kalau aku udah jadi istrinya CEO. Haha. Mas John kok belum datang-datang ya? Padahal udah aku Sherlock dari tadi loh. Mungkin masih di perjalanan kali ya. Udah aku tungguin aja lah sambil minum minuman mahal. Loh, itu kan papi mertua. Ngapain dia ada di sini? Halo, papi? Papi? Loh, Mbaknya kok di sini? Ini restoran mahal loh Mbak. Ya kali aku kesini nggak mikir-mikir, Pipi. Papi kira Ros nggak mampu bayar apa di sini? Ini aku juga udah pesen loh dari tadi. Waduh, banyak banget lagi pesan makanannya. Loh, Pi, Mas Jonya di mana loh? Ya di rumah toh Mbak. Mau di mana lagi kalau nggak di rumah? Loh, gimana toh ini? Bentar, aku telepon dulu. Astaga, malah memanggil doang. Gimana toh Jono ini? Terus papi ngapain di sini? Ya mau makan sama cewek cantik lah. Waduh, jangan-jangan dikerjain lagi aku sama Jono. Emangnya Jono itu kalau aku nggak incar hartanya ogah banget aku keluarin uang sebanyak ini. Ya mana lo ceweknya, Pi? Kata Erik tadi ceweknya itu pakai baju warna biru. Itu kan saya. Papi, Ada apa lagi? Papi hari ini mau makan enak enggak?
Ya maulah, siapa juga di sini yang nggak mau makan enak. Ya udah nanti papi datang ke restoran ini ya. Nanti Sherlocknya Erik kirim. Loh, ada apa ini, Rik? Gak ada apa-apa, Pi. Tadi itu Erik ada yang ngajakin makan di sini. Tapi Erik lagi nggak enak badan ini. Nanti takutnya di sana malah malu-maluin. Ya udah papi aja, Rik, yang berangkat. Ini cewek atau cowok, Rik? Kalau cowok ya Ogah atau papi. Ya cewek lah, Pi. Ini nanti ceweknya cantik banget loh. Nah, gitu dong. Berbagi sama papi ini. Gini-gini waktu papi muda itu gantengnya ngalahin kamu loh. Udah, Papi siap-siap aja ya. Nanti jam 7 Papi berangkat ke sana loh. Oke anakku sayang, gasken. Oh iya, Pi. Erik sampai lupa ngasih tahu ceweknya. Nanti itu ceweknya pakai baju biru loh ya. Jangan sampai salah. Waduh, mana saya tahu kalau itu. Yang penting kan saya makan enak. Rugi bandar aku kalau kayak gini. Niat deketin anaknya, malah kena bapaknya. Bejir Jono itu. Ya udah, bapak makan aja. Saya udah nggak mood makan ini. Loh mbak, eman banget loh ini kalau nggak dimakan. Wong ya udah pesen banyak banget. Udah, habisin aja. Kelihatannya lapar banget gitu. Katanya orang kaya, tapi makannya kok rakus banget. Sebenarnya dia itu beneran CEO nggak sih? Tapi mungkin dia lagi nyamar kali ya. Udahlah, nggak apa-apa. Hitung-hitung aku kan ambil hati papinya. Biar mudah jalanku nanti. Lah mbaknya tadi kesini naik apa loh? Ojek online. Ya udah nanti pulangnya bareng saya aja ya. Udah malam banget loh ini. Nggak tega saya kalau biarin perempuan jalan sendiri. Iya deh. Ya udah cepetan habisin. Juteknya itu lo bikin tambah penasaran aja Dek Ros ini. Haha. Udah kenyang banget aku ini mbak. Idih, geli banget aku dengerin laki-laki satu ini. Sabar, Ros, sabar. Demi jadi istri CEO ini. Ya itu kan masih banyak makanannya. Apa nggak boleh dibungkus aja toh ini? Udah ya Pak, jangan malu-maluin saya aja toh. Udah, ayo pulang. Ya udah ayo. Kamu tungguin di sini sebentar ya. Kita ambil motor di parkiran dulu. Nanti kamu capek loh kalau jalan ke sana. Iya ya, aku tungguin di sini. Sok perhatian banget laki-laki ini. Ayo mbak naik. Tangannya itu pegangan dong. Nanti jatuh loh. Geli banget aku pegangan. Udah, gini aja. Pelan banget tuh naik motornya. Kencengan dikit napa? Udah kencang ini. Lagian ngebut-ngebut itu lo mau ngapain? Astaga, lama banget ini nyampe rumahnya. Mana bau balsem lagi bajunya. Sumpah, enak banget aku. Sial banget aku hari ini. Kamu nggak pengen jalan kemana gitu dulu toh? Enggak. Udah capek aku. Lagian udah malam juga. Ayo dong Pak, cepetan. Udah pegel banget ini kakiku. Iya cantik. Yang sabar dulu dong. Bentar lagi udah mau sampai kok. Idih, geli banget aku. Sumpah, gak betah banget deh. Udah bau balsem, pakai gobel segala lagi. Sini aku aja yang nyetirin. Ya janganlah.
nanti kamu capek loh. Udah duduk diem aja di belakang. Makanya pegangan biar nggak pegel. Ogah, udahlah, cepetan Pak, saya udah kebelet juga ini. Aku beliin martabak depan situ dulu ya. Atau mau sebelah aja? Nggak mau, dibilangin enggak ya enggak, maksa terus dari tadi. Iya, aku anterin pulang. Makasih udah diantar. Loh dek, Mas J ini nggak disuruh masuk dulu toh? Sumpah, apes banget aku hari ini. Niat kencan sama anaknya, malah yang datang bapaknya. Baju sebadan ini loh, jadi ikutan bau balsem, bau minyak angin. Sumpah, enek banget aku. Aku mandi dulu aja lah, sekalian ganti baju. Udah enek banget aku. Loh, itu kan papi. Wih, yang habis kencan. Iyalah Rik, besok-besok kalau ada yang kayak gini lagi langsung kasih ke papi aja ya. Motor siapa ini, Pi? Motor sewa showroom lah Rik. Astaga, Pipi. Ngapain nggak naik ojek aja? Ya gengsi Rik. Udah dandan cakep gini kok. Iya, si paling cakep. Gimana tadi, Pi? Cerita dong. Pasti seru kan? Seru pol Rik, tadi aja boncengan berdua pulangnya. Widih, Jayadi Wacana emang nggak main-main ya ternyata. Iyalah, asal kamu tahu aja. Tua-tua gini juga masih strong tahu nggak? Iya ya, Jay. Aku tampol kamu nanti. Kok bisa-bisanya panggil papinya kayak gitu? Semoga jualanku hari ini bisa laris manis ya. Jualan apa lagi kamu Rik? Ini loh, Pi, mau jualan es. Yang aku buat semalam udah jadi nih. Ya udah, Pi, Erik berangkat dulu ya. Oh iya, Pi, nitip gerobaknya Erik ya. Gerobak kayak gitu aja pakai dititipin Rik. Ya itu kan harta Erik satu-satunya, Pi. Iya, buruan berangkat sana. Cari uang yang banyak buat papinya loh ya. Astaga, punya papi kok kayak gini banget. Aku tungguin Jono di sini aja lah. Habis ini pasti dia keliling. Awas saja ya kamu John kalau ketemu. Udah geram banget ini aku. Mana ya dia kok belum datang-datang? Padahal biasanya jam segini udah keliling loh. Es Jono loh ini. Silakan Bapak Ibu dibeli esnya. Es Jono tanpa pemanis buatan loh. John, Iya Mbak Kar, ada apa? aku semalam salah lihat apa gimana ya John? Aku kok lihatnya seperti bapakmu ya, boncengan sama Ros. Emang lagi kencan Mbak Kar mereka berdua. Yang bener aja kamu John, emang iya selera Ros sekarang kakek-kakek. Haha. Aki-aki strong itu Mbak Kar. Jangan salah loh kamu. Bisa aja kamu John, siap-siap aja deh John punya ibu tiri kayak Ros. Kalau aku bodo amat Mbak Kar, biar suka-suka papiku aja. Ya udah deh John, mau tanya itu aja aku. Haha. Kamu jualan apa lagi loh ini John? Es gabus ini Mbak Kar, mantap banget loh. Wih, enak tuh John. Es zaman SD aku dulu. Kok ya kepikiran aja kamu John jualan kayak gini? Buat sampingan aja kok Mbak Kar. Tapi aman kan ini John? Ya aman lah Mbak Kar. Gak aman gimana lo maksud kamu? Ya nanti takutnya spon cuci piring John. Haha.
Jangan asal ngomong ya Mbak Kar kalau belum coba. Bercanda, John. Coba aku beli satu, John. Ini Mbak Kar, ambil aja. Enak juga loh, John. Mau lagi dong aku buat Mas Kardi nanti. Siap Mbak Kartiku. Jadi berapa ini, John? Satunya 5.000 aja Mbak. Tambah 2, 15.000 ya, John, jadinya. Ini ya, John, uangnya. Siap Mbak Kar, terima kasih banyak ya. Jono lanjut keliling dulu. Oke, John. Semoga laris manis ya. Es Jono loh ini. Silahkan Bapak Ibu dibeli esnya. Es Jono tanpa pemanis buatan loh. Masa iya cuma segini loh, Mas? Iyalah, Mas, kondisinya juga seperti ini. Ya udah nggak apa-apa deh, Mas. Tapi jangan sampai lupa loh ya. Aman aja, Mas, kalau sama saya itu. Oke deh, siap. Saya pamit dulu loh. Assalamualaikum. Dek Ros, Dek Ros. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak Jai? Ayo ikut Mas Jai. Saya itu pengen sama anaknya, tapi kok jadi bapaknya gini ya yang kesemsem. Tapi kalau beneran ada uangnya, aki-aki boleh juga deh. Mau jalan kemana toh? Soalnya saya juga masih nunggu anak bapak ini. Geram banget aku. Udah ayo ikut aja. Nggak usah pakai lama. Ngapain juga lo nunggu Erik? Ya udah, aku siap-siap dulu. Tungguin sini aja, nggak usah masuk. Es Jono loh ini. Silahkan Bapak Ibu dibeli esnya. Es Jono tanpa pemanis buatan loh. Ada Mbak Tuti. Es Mbak Tut. Jualan apa lagi nih anak? Es gabus ini Mbak Tuti. Idih, enggak. Apaan itu? Kayak spon gitu dijual. Mbak Tuti itu kalau ngomong dijaga toh. Ini es enak banget tahu. Jono aja buatnya dengan sepenuh hati. Modelannya aja nggak meyakinkan gitu. Pastikan itu spon cuci piring yang kamu kasih sirup. Dah, Mbak Tuti emang nggak pernah SD ya? Enggak minat saya. Ya udah, kalau nggak minat itu nggak usah menjatuhkan dagangan orang lain. Mentang-mentang Jono ini orang kecil, kok bisa-bisanya ditindas kayak gitu? Es Jono loh ini. Silahkan Bapak Ibu dibeli esnya. Es Jono tanpa pemanis buatan loh. Alhamdulillah sisa setengah jualanku. Aku istirahat di rumah aja lah sebentar. Nanti sore keliling lagi. Astagfirullah. Loh, gerobakku kok nggak ada semua ini? Ya Allah, gerobakku kemana ini? Bentar aku telepon papi dulu. Ya Allah, malah mau manggil doang loh. Jangan-jangan, ya Allah, tapi aku nggak boleh seuzon dulu. Kirain aja mau diajak ke mall. Ternyata cuma diajak ke tempat kayak gini. Nggak apa-apalah Dek Ros. Uangnya kan bisa ditabung buat masa depan toh. Bentar deh Pak. Jadi itu nanti harta Bapak akan jatuh ke Mas John ya? Kenapa tiba-tiba kok bahas harta toh, Dek? Ya mau memastikan aja loh Pak, kalau hidup saya nanti bisa terjamin. Haha. Kamu yang tenang aja kalau sama Mas Jai. Nggak bakal loh kamu kelaparan. Yang bener Pak Jai. Iya ya, harta Pak Jai kan ada di mana-mana. Udah, Dek, nggak usah dibahas lagi. Udahlah, nggak usah disembunyiin lagi kalau sama Ros itu.
rahasia besar pun pasti akan terungkap. Udah, panggilnya Mas aja loh, jangan Bapak. Biar tambah akrab gitu loh kita. Ini papi kemana toh? Aku hubungin lo nggak bisa-bisa. Punya papi satu aja lo malah kayak gini. Kalau kayak gini mau lanjut keliling juga nggak fokus. Sabar John, sabar. Semoga ini bukan ulah papimu. Udah, panggilnya Mas aja loh, jangan Bapak. Biar tambah akrab gitu loh kita. Astaga, bisa-bisanya Loros berduaan lagi sama kakek Jono. Bapaknya Jono. Ros, sini Ros, sini bentar Ros. Loh, itu kan Karti. Ngapain dia di sini? Bentar ya Mas Jai, itu ada temen aku. Aku samperin dulu ya. Ada apa loh, Kar? Ngapain juga kamu lewat sini? Aku habis beli bahan kue ini, Ros. Ros, kok bisa-bisanya kamu jalan sama bapaknya Jono loh? Lah emangnya kenapa loh, Kar? Kamu itu nggak usah ikut campur urusan aku ya. Aku ada rencana besar ini sama bapaknya. Rencana apa loh, Ros? Kamu itu jangan aneh-aneh ya. Dia itu hidupnya udah kesusahan. Jangan tambah kamu buat susah lagi. Kamu itu intinya nggak usah ikut campur ya, Kar. Dia itu sebenarnya orang kaya. Astagfirullah, Ros. Kamu itu ya, kalau dibilangin pasti ngeyelnya minta ampun. Aku itu tahu ya, kamu itu orangnya pasti rian kalau ngelihat aku bahagia. Bentar lagi aku akan jadi istrinya orang terkaya di kampung sini. Lihat aja ya, nanti kalau hidupku enak, gak mau aku yang namanya bantu orang iri seperti kamu. Astagfirullah, Ros. Tega banget kamu bicara seperti itu. Kamu belum kaya aja udah sombongnya minta ampun. Yang penting aku udah ingetin kamu baik-baik ya. Terserah aja kamu mau percaya atau tidak. Sudah. Kamu pergi aja sana. Kenapa toh, Dek? Kok kelihatannya teriak-teriak gitu? Nggak apa-apa, Mas Jai. Udah, yuk kita pulang aja yuk. Udah sore juga ini. Ya udah, ayo, Dek. Aku ambil motor dulu. Mas Jai, cepetan dong warisannya dikasih ke Mas John. Biar nanti cepetan bisa nikah sama aku. Sabar dulu, Dek. Nanti juga Erik aku kasih warisan sendiri kok. Lah ngapain lo nikahnya sama anak aku? Kenapa nggak sama Mas Jai aja? Idih, kamu kan udah bau tanah. Enggak gitu Mas Jai. Yang penting warisannya bisa cair dulu lah. Udah nggak usah bahas warisan mulu, Dek. Harta juga nggak dibawa mati juga kok. Tapi aku butuh pasangan hidup itu yang kaya raya, Jai. Buat apa juga punya pasangan kalau nggak ada duitnya? Udah sampai nih, Dek. Kalau gitu Mas Jai pulang dulu loh. Iya, hati-hati ya, Mas. Papi dari mana aja toh? Di telepon nggak bisa, di wawa nggak dibalas juga. Papi keluyuran dari mana lagi? Habis dari temen papi bentar tadi, Rik. Kenapa lo kamu ini? Papi baru datang aja udah marah-marah. Gerobak Erik dua-duanya hilang loh, Bibi. Jangan bilang ini ulah papi lo ya. Kau bisa hilang loh, Rik. Papi juga nggak tahu loh. Papi jangan bohong.
Papi beneran nggak tahu loh. Kok kamu jadi fitnah papi gini? Papi nggak tahu gimana susahnya Erik Pipi cari uang. Keliling pakai gerobak jelek gitu. Itu satu-satunya harta Erik Pipi. Tempat Erik mencari rezeki buat makan setiap hari. Ya Allah. Tolong kembalikan gerobak Jono ya Allah. Siapa juga yang tega ambil gerobak jelek kayak gitu loh. Dosa apa aku ini ya Allah. Berat banget cobaan Jono ini. Ros kok tega banget ya mulutnya ngomong seperti itu. Padahal niat aku kan cuma ngingetin dia loh. Jono sama bapaknya kan emang orang sederhana. Tapi kok bisa dia bilang orang kaya? Ya gitu tuh. Kalau gampang banget menerima info setengah-setengah. Jadi kemakan omongan sendiri kan. Udahlah, aku lanjut bikin kue aja. Assalamualaikum, Mbak Karti. Loh, itu kan suara Pak RT ya? Iya Pak RT, bentar-bentar. Assalamualaikum, Mbak Karti. Mbak Kar. Iya Pak RT, gimana? Biasa Mbak Kar, waktunya kas mingguan ini. Oh iya Pak RT, bentar ya, tak ambilin uang dulu. Oke siap Mbak Karti. Ini ya Pak RT, aku double 10.000 sama minggu depan aja ya. Oke siap Mbak Karti. Tumben banget loh sore baru masak. Enggak Pak RT, aku mau belajar bikin kue lagi nih. Niatnya aku mau jual ke warga-warga juga Pak. Widih, mantep juga tuh Mbak Kar. Dulu kan kamu juga sempet bikin kue. Sampai pesanan numpuk-numpuk gitu. Pak RT kok ya masih inget aja loh. Kue Mbak Karti kan is the best. Ya udah ya Mbak, aku lanjut ke warga lain dulu. Loh, ngapain Jono itu? Kok bisa-bisanya tidur di samping rumah? Jono, bangun John. Udah sore loh ini. Iya Pak RT, ketiduran aku tadi. Kenapa kamu ini John? Kok ketiduran di samping rumah gini? Gerobakku hilang semua Pak RT, Pak RT. Gerobak sayur, gerobak bakso, dua-duanya hilang semua Pak. Loh, kok bisa loh? Waduh, udah nggak aman ini kampung sini. Saya juga nggak tahu Pak RT, Pak RT. Itu tadi aku tinggal jualan es gabus keliling. Terus itu gerobaknya aku titipin ke papi. Tiba-tiba itu loh Pak RT, gerobaknya udah nggak ada. Papiku juga sempat keluar tadi. Waduh, yang sabar ya John. Coba nanti aku bantu selidikin dulu ya. Siapa juga loh yang tega maling gerobakmu, John? Nggak tahu juga Pak RT. Padahal itu satu-satunya tempat aku mencari rezeki loh. Bisa makan ya dari situ. Yang sabar, John. Insya Allah aku bantuin nanti. Iya Pak RT, terima kasih banyak loh. Pak RT ada apa loh kesini? Biasa, John. Kas mingguan. Kalau kamu belum ada juga nggak apa-apa kok, John. Ada Pak RT, ini ya. Oke, John. Makasih ya. Nanti aku ikut bantuin juga kok, John. Yang sabar ya. Iya Pak RT, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.
Ros, tumben banget pintunya tutup. Ros, Rose, permisi. Ros, Rose, Assalamualaikum. Iya Pak Rete, bentar. Tumben Loros lama banget aku panggil-panggil. Ketiduran aku Pak Rete, capek banget habis jalan-jalan. Widih, gaya banget kamu Ros pakai jalan-jalan segala. Iyalah, calon orang kaya ini di kampung sini. Sombong bener kamu ini Ros. Orang masih calon juga. Saya mau nikah sama pengusaha kaya raya Pak Rete. Widih, orang mana tuh Ros? Warga sini juga Pak, yang baru pindah itu loh. Hah? Sama Pak Dodo itu ya? Idih, enggak ya. Pak Dodo mah enggak masuk kriteria Ros. Lah, siapa juga yang baru pindah kalau bukan Pak Dodo itu Ros? Mas Jai Pak Rete. Hah? Aku nggak salah denger ya, Ros? Bro, kamu di rumah nggak Bro Kardi? Kamu John, langsung masuk aja loh. Mas Kardi barusan pulang kerja, John. Di sini aja Mbak Kar. Ya udah, aku panggilin dulu ya, John. Kamu John. Ada apa loh John? Ayo kita ngopi Bro. Boleh juga tuh John. Kebetulan aku tadi juga mau cari kopi. Ya udah aku pamit istriku dulu ya. Pusing banget aku Kar. Bisa-bisanya lo gerobakku hilang. Semenjak papiku ada di sini aku bener-bener tambah pusing Kar. Yang sabarlah John. Pasti masalah pengeluaran double kan? Bukan masalah itu Kar. Kalau cuma pengeluaran buat makan mah aku nggak apa-apa. Nggak tahu deh Kar, kayak tambah banyak masalah aja aku. Oh iya John. Emangnya bapakmu itu ada hubungan apa loh sama Ros? Nggak ada apa-apa itu Kar. Kemarin aja cuma tak suruh gantiin aku. Waktu itu kan aku diajak makan sama Ros. Tapi tadi sore aku ketemu dia boncengan loh John. Kata istri aku juga mereka berduaan di alun-alun situ. Hah? Yang bener kamu Kar? Jangan-jangan papiku jual gerobakku buat jalan sama Ros. Waduh, kalau itu aku juga kurang tahu John. Ya masa papiku nekat sampai seperti itu, Kar. Tega banget kalau dia seperti itu. Hidupku aja udah susah loh ini. Malah ditambah susah. Jayadi itu bapaknya Jono loh Ros. Dia gak punya harta apa-apa. Pak Rete itu loh yang nggak tahu info. Loh, gimana toh Ros? Jaya itu tinggal sementara di sini karena rumah di desa lagi direnovasi. Dia cerita loh sama aku. Emangnya Jaya ada pamer harta atau di kamu? Dia nggak pamer sih Pak Rete. Tapi aku denger-dengar kalau Mas John itu lagi nyamar jadi orang kecil. Padahal dia kan orang kaya. Gundulmu, Ros. Itu mah dari episode lalu. Kamu itu ketinggalan banget toh. Jono itu juga orang biasa. Sama aja kayak bapaknya. Jadi aku ini ditipu. Kalau menurutku dia itu nggak nipu. Kamu aja loh yang selalu nyimpulin berita hoak sendiri. Enggak. Saya ditipu ini. Saya harus segera samperin dia di rumah. Bentar dulu loh, Ros. Dibayar dulu ini iurannya. Udah. Nanti aja aku double. Tapi nggak mungkin sih Kar kalau papi sejahat itu. Lagian papi tahu kok kalau Ros itu matre. Papi juga pasti cuma main-main aja Kar. Aduh, John. Udah nggak usah terlalu dipikirin. Udah itu kopinya diminum dulu. Jayadi, keluar kamu.
Saya nggak peduli ya, kamu itu udah tua atau belum. Keluar kamu. Loh, ada apa loh Dek Ros ini? Baru aja sampai rumah. Masa udah kangen aja sama Mas Jai ini? Bisa-bisanya kamu sama Jono nipu saya. Katanya orang kaya, pengusaha, tapi nyatanya sama aja rakyat jelata. Mulutmu itu dijaga ya. Emang saya sama anak saya itu orang kecil. Tapi ya nggak bisa loh kamu hina-hina seperti itu. Terus maksudmu apa? Pakai bilang-bilang mau kasih warisan juga ke anakmu. Warisan itu ya? Aku memang mau ngasih harta ke anakku. Masa aku harus bilang ke kamu dulu mau ngasih apa? Alah, apaan harta? Paling juga cuma motor butut. Emang keluarga miskin. Jaga ya mulut kamu. Saya dari awal juga nggak ada niat ingin menipu diri kamu. Kamu aja loh yang keganjenan sama anak saya. Keganjenan sama saya juga. Dasar wanita matre. Jaga ya mulutmu, Jai. Wanita itu nggak matre. Wanita pengennya yang realistis, yang banyak uang di depan mata. Sudah. Kamu pergi aja dari sini. Loh, ada apa ini ribut-ribut di depan rumahku? Nah, ini nih, keluarga penipu udah kumpul. Aku udah keluarin banyak uang ya buat kalian semua. Kemarin aja Jaya di jalan juga aku yang beliin bensin. Siapa suruh kamu beliin? Kamu sendiri loh yang maksa. Udah ya Mbak Ros, aku udah hafal banget kelakuan kamu. Intinya aku sama papi itu nggak ada warisan apa-apa. Aku juga nggak ada niat nipu-nipu. Kamu sendiri loh yang datangnya tiba-tiba. Genit-genit kayak gitu. Sampai jijik aku. Diam ya kamu, John. Aku laporin ke polisi, tahu rasa kamu. Laporin sana aja loh, nggak apa-apa. Aku nggak takut selagi aku nggak salah. Orang di sini yang salah kamu. Sudah, pulang aja sana, pergi jauh-jauh. Dasar keluarga penipu. Astaga Pipi, kok jadi panjang gini toh? Papi juga nggak tahu Rik kalau dia ngincar harta. Padahal kita juga cuma ada nyawa loh. Erik udah pusing, gerobak hilang, ditambah Ros tiba-tiba ngincar harta kita. Padahal kan kita nggak ada apa-apa toh. Ya gitu, kena batunya sendiri. Kalau apa-apa yang dipikirin cuma uang. Kita hidup itu cuma sementara aja. Harta nggak dibawa mati. Yang terpenting kita bisa hidup bahagia dan selalu bersyukur dengan apa yang udah diberikan. Betul anakku sayang. Rik, kalau masalah gerobak itu sebenarnya ulah papi. Hah? Jadi bener itulah papi. Tega banget papi sama Erik. Bentar Rik, gerobak-gerobakmu itu emang papi jual. Tapi udah ada gantinya kok. Maksud papi ini gimana toh? Erik nggak paham. Udah itu kamu buka aja yang ada di sebelah kamu. Hah? Yang bener ini Pi. Gerobak sama motor buat Erik. Iyalah Rik, papi mampunya masih beliin itu aja. Bentar. Tapi ini bukan motor sewa kan Pi? Ya enggak lah Rik. Masa motor sewa mau dikasih ke anaknya? Papi itu sebenarnya udah lama beliin buat kamu. Gini-gini papi juga punya tabungan tahu nggak? Nggak nyangka aku. Papi Erik ternyata sebaik ini loh. Coba kamu bayangin Rik, papi mana yang tega lihat anaknya jalan sambil dorong gerobak? Iya Pi, maaf banget ya kalau Erik udah nuduh papi yang enggak. Iya Rik, nggak apa-apa. Itu besok udah bisa dibuat bawa gerobak sayur loh. Tapi eman Pi, motor bagus-bagus masa buat bawa gerobak sayur?